ahli waris dari janji Allah. Refleksi pagi 2114. Pada waktu seseorang beriman dalam Kristus, maka ia tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat karena ia telah menjadi anak Allah. Apa yang kemudian terjadi padanya? Mari lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara-saudara, di jemaat Galatia ada orang-orang percaya berlatar belakang Yahudi yang ingin memaksa mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi untuk disunat dan melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus mengingatkan bahwa status anak Allah dianugerahkan karena iman dalam Yesus Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Merekalah ahli waris di kerajaan Allah. Saudara-saudara, maksud dari status anak Allah yang menjadi ahli waris dijelaskan lebih jauh oleh Rasul Paulus di Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Di dalam kebersamaan dengan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi ahli waris yang berpegang teguh pada janji-janji Allah. Janganlah sampai iman percaya kita tergoyahkan oleh berbagai tawaran dunia. Menyembah Allah dalam Yesus saja. Refleksi pagi 2115. Apa yang diingatkan Rasul Paulus kepada orang percaya yang berlatar belakang bukan Yahudi, yang kemudian bertobat dan beriman dalam Yesus? Mari simak Galatia 4 ayat 8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saudara-saudara, pada masa itu, orang yang berlatar belakang bukan Yahudi ini bisa datang dari latar belakang orang Yunani atau bangsa lainnya yang tidak menyembah Allah Israel. Mereka tentulah orang yang tidak bersunat dan tidak melakukan tradisi Yahudi. Tak heran kalau kemudian ada orang berlatar belakang Yahudi yang kemudian mendesak mereka untuk melakukan tradisi Yahudi. Saudara-saudara, karena adanya ajaran sesat yang mendesak orang berlatar belakang bukan Yahudi untuk melakukan tradisi Yahudi, maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua orang yang menaruh iman pada Yesus Kristus dari latar belakang apapun adalah menyembah Allah yang sama, yaitu Allah Israel yang menyatakan diri melalui anaknya Yesus Kristus. Semua orang percaya telah dijadikan ciptaan baru seperti yang diungkapkan di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh karena itu, marilah kita arahkan segenap hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah hanya di dalam Yesus Kristus saja.
pengharapan yang lebih baik. Refleksi pagi 2116. Hanya karena iman dalam Yesus Kristus, orang percaya dikenal Allah sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli-ahli waris di kerajaan Allah. Apa teguran Rasul Paulus terhadap orang percaya yang merasa harus melakukan hukum Taurat untuk memperoleh pembenaran Allah? Mari dengar teguran di Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara-saudara, tidaklah benar bila orang percaya yang sudah menaruh iman dalam Yesus Kristus kemudian malah memperhambakan diri lagi kepada aturan Taurat. Saudara-saudara, tuntutan untuk melakukan hukum Taurat terkait dengan tuntutan untuk melakukan berbagai aturan tentang sunat, makanan, puasa, korban, dan berbagai aturan lainnya demi mendapatkan pembenaran Allah. Setelah kita beriman dalam Kristus, maka kita telah mendapatkan pengharapan yang lebih baik dalam Kristus, seperti yang disampaikan di Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah kita berbalik dari pengharapan dalam Yesus Kristus, sebab dalam Yesus Kristus sajalah kita mendapatkan jalan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Beriman pada Kristus saja. Refleksi pagi 2117. Teguran apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada orang percaya yang walaupun menaruh iman dalam Yesus Kristus, tetapi juga merasa perlu untuk memenuhi ketentuan Taurat supaya dibenarkan Allah? Mari dengar Galatia 4 ayat 10 dan 11. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara-saudara, bila kemudian orang percaya di wilayah Galatia menjadi tunduk pada para pengajar sesat untuk melakukan ketentuan Taurat, maka sia-sialah segala susah payah Rasul Paulus yang telah mengajar mereka. Hanya melalui iman dalam Yesus Kristus sajalah seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudara, walaupun seseorang telah percaya Kristus, ia tetap saja tidak terlepas dari berbagai aturan dan tradisi. Meskipun demikian, semua tradisi dan aturan itu harus dilakukan untuk Tuhan semata, seperti yang dinyatakan di Roma 14 ayat 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena itu, janganlah sampai aturan dan tradisi menjadi begitu mengikat dan memperhamba, bahkan sampai melunturkan iman kita dalam Kristus. Tetaplah beriman pada Kristus saja.